Hashira atau Pillar adalah petarung peringkat tingkat tinggi di Demon Slayer Corps. Dengan demikian, mereka adalah pejuang paling elit dan kuat di organisasi yang masing-masing memiliki peran penting dalam perang mereka melawan Muzan Kibutsuji dan 12 Kizuki. Pada dasarnya, para pemburu iblis ini sudah ada sebelum Yoriichi bergabung ke dalamnya. Namun setelah Yoriichi bergabung, teknik-teknik setiap pendekar pedang pun bertambah kuat. Yang mana para pendekar pedang yang dilatih oleh Yoriichi, yaitu para pemburu iblis yang dijuluki Pillar itu sangat luar biasa. Setelah mereka mendapat pelatihan dari Yoriichi tentang pernafasan, mereka menggabungkan teknik pernafasannya dengan teknik pedang asli mereka seperti api, angin, air, petir, dan batu. Dan kemampuan mereka pun menjadi semakin meningkat. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas Hashira-Hashira yang ada dari era Sengoku saat era Yoriichi hingga sekarang. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Hashira Matahari, Yoriichi Tsugukuni. Yoriichi adalah Hashira terkuat yang pernah ada yang hidup pada era Sengoku. Dia memakai seragam kimono dengan haori berwarna merah tua. Yoriichi juga menggunakan katana Nichirin dengan bilah berwarna merah terang. Dalam kehebatannya sejak lahir, Yoriichi sudah mendapatkan tanda pemburu iblis, dunia transparan, dan domain supremasi, serta memiliki fisik yang hebat dan bakat ilmu pedang bawaan sejak lahir. Dan tanda pemburu iblis tersebut juga yang membuatnya sangat kuat. Dan juga dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena itulah dia yang menciptakan teknik pernafasan. Salah satu miliknya yaitu pernafasan matahari. Dia juga mampu mengajari dan menyesuaikan teknik pernafasannya kepada orang-orang yang dilatihnya. Selain itu, Yoriichi mampu hidup dengan tanda pemburu iblisnya hingga usia 85 tahun. Yang mana pada dasarnya jika seseorang memiliki tanda pemburu iblis itu akan memperpendek usianya. Dan sejak saat Yoriichi berumur 7 tahun, dia sudah dapat mengalahkan seorang instruktur ahli pedang dengan mudah dan dapat membuatnya terluka parah. Dan saat Yoriichi bergabung ke dalam korps pemburu iblis, Yoriichi dapat mengalahkan banyak iblis dengan mudah. Bahkan dia menjadi yang terkuat di antara anggotanya. Dan di antara anggota korps pemburu iblis, hanya dia yang dapat menyudutkan Muzan Kibutsuji dan mengalahkannya dalam sekejap, dan membuatnya berada di ambang kematian sampai dia berhasil melarikan diri. Dan membuat Muzan menjadi trauma saat melihat anting Hanafuda yang dipakai Yoriichi dan Tanjiro. Yang kedua, Hashira Bulan, Michikatsu Tsugukuni. Michikatsu adalah kakak dari Yoriichi Tsugukuni yang mereka sama-sama hidup saat era Sengoku. Pada seragamnya, Michikatsu menggunakan kimono dengan haori bermotif mirip seperti sarang lebah dengan warna ungu dan hitam. Selain itu, Michikatsu juga menggunakan katana Nichirin dengan bilah berwarna ungu terang. Dalam kehebatannya, sebelum ditolong oleh Yoriichi dari serangan iblis dan bergabung ke dalam korps pemburu iblis, dia adalah seorang samurai. Namun, setelah dia bergabung ke dalam korps pemburu iblis, dia pun menjadi salah satu dari pemburu iblis terkuat di era Sengoku. Selain itu, setelah dia mempelajari teknik pernafasan yang diajarkan Yoriichi, dia mampu mengimprovisasi teknik pernafasan matahari yang tidak mampu dipelajarinya menjadi teknik pernafasan rembulan. Dan mendapat tanda pemburu iblisnya sendiri. Dan dia termasuk jajaran Hashira terhebat saat era Sengoku. Yang ketiga, Hashira Api. Hashira Api saat era Sengoku dipegang oleh seorang dari keluarga Rengoku. Dia juga menjadi Hashira yang pertama kali bertemu dengan Yoriichi saat keluarganya telah dibunuh oleh iblis saat dirinya sedang mencari jejak iblis tersebut. Serta dia jugalah orang yang pertama kali bertemu Yoriichi dan menganjurkannya untuk meratapi keluarganya yang terbunuh oleh iblis dengan berdoa. Pada seragamnya, dia mengenakan kimono dengan haori berwarna oranye gelap dengan gradasi kuning yang mirip seperti warna api. Selain itu, dia juga menggunakan katana Nichirin dengan bilah yang mungkin hampir mirip dengan bilah katana Yoriichi, yaitu sama-sama berwarna merah. Dalam kehebatannya, dia adalah termasuk orang-orang pada Hashira generasi pertama yang mampu mengimprovisasi pernafasan yang diajarkan oleh Yoriichi hingga menciptakan pernafasannya sendiri, yaitu pernafasan api. Dan hanya pernafasan api inilah yang hampir menyerupai pernafasan matahari dibanding pernafasan lainnya. Dan teknik pernafasan api ini selalu diturunkan oleh keluarga Rengoku secara turun-temurun. Yang keempat, Hashira Angin. Hashira Angin saat era Sengoku dipegang oleh seseorang yang tidak diketahui namanya.
Dia juga termasuk orang-orang yang pertama kali diajarkan teknik pernafasan oleh Yorichi. Dan pada Hashira angin era Sengoku ini, dia menggunakan seragam kimono dengan haori berwarna hitam. Serta dia juga menggunakan katana Nichirin dengan bilah berwarna hijau. Pada kehebatannya, Hashira angin ini memiliki kehebatan yang sama dengan Hashira generasi pertama era Sengoku lainnya, yang mana dia mampu menciptakan teknik pernafasan anginnya sendiri akibat hasil pelatihan teknik pernafasan yang diajari oleh Yorichi. Yang kelima, Hashira air. Hashira air saat era Sengoku juga dipegang oleh seseorang yang tidak diketahui namanya. Dia juga termasuk orang-orang yang pertama kali diajari teknik pernafasan oleh Yorichi. Dan pada Hashira air era Sengoku ini, dia menggunakan seragam kimono dengan haori berwarna biru dengan motif gelombang dan awan putih. Serta dia juga menggunakan katana Nichirin dengan bilah berwarna biru. Pada kehebatannya, Hashira air ini juga memiliki kehebatan yang sama dengan Hashira generasi pertama era Sengoku lainnya, yang mana dia mampu menciptakan teknik pernafasan airnya sendiri, yaitu karena hasil pelatihan teknik pernafasan yang diajari oleh Yorichi. Yang keenam, Hashira batu. Sama seperti Hashira generasi pertama lainnya, Hashira batu saat era Sengoku juga dipegang oleh seseorang yang tidak diketahui namanya. Dia juga termasuk orang-orang yang pertama kali diajari teknik pernafasan oleh Yorichi. Dan pada Hashira batu era Sengoku ini, dia menggunakan seragam kimono dengan haori panjang berwarna ungu muda dengan motif garis-garis hitam, serta memakai bola manik-manik besar sebagai kalungnya. Namun dalam persenjataannya, dia sangat berbeda dari Hashira lainnya, yang mana dia menggunakan Nichirin tongkat. Namun tidak jelas seperti apa tongkat tersebut ditampilkan, dan tongkat tersebut berwarna coklat. Pada kehebatannya, Hashira batu ini juga memiliki kehebatan yang sama dengan Hashira generasi pertama era Sengoku lainnya, yang mana dia mampu menciptakan teknik pernafasan batunya sendiri, yaitu karena pelatihan teknik pernafasan yang diajari oleh Yorichi. Yang ketujuh, Hashira guntur. Sama seperti Hashira generasi pertama lainnya, Hashira guntur saat era Sengoku juga dipegang oleh seseorang yang tidak diketahui namanya. Dia juga termasuk orang-orang yang pertama kali diajari teknik pernafasan oleh Yorichi. Dan pada Hashira guntur era Sengoku ini, dia menggunakan seragam kimono dengan haori berwarna kuning dengan banyak motif persegi 4 belah ketupat yang kecil-kecil berwarna putih. Serta dia juga menggunakan katana Nichirin dengan bilah berwarna kuning dengan bermotif petir pada bilahnya. Pada kehebatannya, Hashira guntur ini juga memiliki kehebatan yang sama dengan Hashira generasi pertama era Sengoku lainnya, yang mana dia mampu menciptakan teknik pernafasan gunturnya sendiri akibat hasil pelatihan dari teknik pernafasan yang diajarkan oleh Yorichi. Kedelapan, Hashira air, Sakonji Urokodaki. Urokodaki adalah pensiunan anggota korps pemburu iblis yang pernah menduduki posisi sebagai Hashira air. Dia juga adalah guru dari Gyu Tomioka, Sabito, dan Makomo, serta Tanjiro. Pada seragamnya, dia menggunakan kimono dengan haori berwarna biru dengan motif gelombang dan awan putih. Serta dia menggunakan katana Nichirin berwarna biru. Dalam kehebatannya, dia pernah menjadi salah satu petarung paling kuat dari korps pemburu iblis. Dia juga seorang diri menangkap dan memenjarakan iblis tangan di Gunung Fuji Kasane. Dan itu adalah suatu prestasi penting, mengingat itu adalah tantangan yang sulit untuk melumpuhkan iblis yang kuat tanpa membunuhnya. Kesembilan, Hashira guntur, Jigoro Kuwajima. Sama seperti Urokodaki, Jigoro adalah pensiunan anggota korps pemburu iblis yang pernah menduduki posisi sebagai Hashira guntur. Dia juga adalah orang yang melatih Zenitsu Agatsuma dan Kaigaku. Pada seragamnya, dia menggunakan kimono dengan haori berwarna kuning kecoklatan dengan banyak motif segitiga berwarna kuning pucat. Serta pada senjatanya sama seperti pengguna pernafasan guntur lainnya, yaitu dia mempunyai katana Nichirin berwarna kuning dengan motif petir pada bilahnya. Pada kehebatannya sebagai mantan pilar korps pemburu iblis, Jigoro dikenal sebagai pendekar pedang yang sangat kuat dan berbakat. Gaya bertarungnya adalah pernafasan guntur yang sangat dia kuasai. Sepanjang waktu aktifnya di organisasi, dia mampu menghadapi berbagai banyak iblis dan membunuhnya dengan cepat. Ke-10, Hashira api, Shinjuro Rengoku. Shinjuro adalah pensiunan anggota korps pemburu iblis yang pernah menduduki posisi sebagai Hashira api. Namun saat masih menjadi Hashira, yaitu saat istrinya meninggal, Shinjuro mulai mabuk-mabukan sambil melakukan tugasnya sebagai Hashira.
Sehingga membuat dirinya saat sebelum pensiun sebagai Hashira Api, Shinjuro merobek catatan generasi api Hashira dari keluarga Rengoku. Pada seragamnya di anime, dia pernah ditampilkan menggunakan kimono dengan haori berwarna putih yang ujungnya berbentuk seperti api dengan gradasi oranye dan merah pada ujungnya. Dan pada manganya, dia pernah ditampilkan menggunakan seragam Demon Slayer Corps yang modern dengan jubah khasnya. Serta dia juga menggunakan katana Nichirin dengan bilah berwarna merah yang mirip seperti katana Nichirin yang dimiliki oleh leluhurnya. Pada kehebatannya, Shinjuro adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Dalam pertarungan singkat, dia mampu mengalahkan Tanjiro dengan tangan kosong. Tanjiro juga mengatakan dia tidak bergerak seperti orang biasa. Hal ini juga menjelaskan bahwa kemampuan fisiknya di atas rata-rata sebagai pemburu iblis yang terlatih dan berpengalaman. Dia juga pernah membunuh iblis ular hanya dengan sekali serang saat menolong Obanai Iguro. Selain itu, dia juga mampu memojokkan iblis bulan bawah kedua dengan memotongnya berkali-kali tanpa membunuhnya saat dirinya sedang mabuk berat dan membuat iblis tersebut ketakutan. Ke-11, Hashira Bunga, Kanae Kocho. Kanae Kocho adalah Hashira Bunga, yaitu cabang dari pernafasan air. Dia juga kakak dari Shinobu Kocho serta kakak angkat dari Kanaot Tsuyuri. Pada seragamnya, dia mengenakan seragam pemburu iblis standar dengan haori dengan motif seperti sayap kupu-kupu dengan berwarna putih serta gradasi hijau pudar dan pink serta pada ujungnya berwarna hitam. Dia juga menggunakan Nichirin dengan bilah berwarna pink. Pada kehebatannya, Kanae mampu bertarung lama dengan iblis peringkat atas kedua yaitu Doma sampai matahari terbit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dia tidak mampu mengalahkannya dan terluka parah pada akhirnya, dia setidaknya mampu bertahan melawannya untuk tidak dimakan oleh iblis tersebut. Selain itu, dia juga ahli dalam bidang medis serta racun. Ke-12, Hashira Batu, Gyomei Himejima. Gyomei adalah Hashira Batu. Dia memiliki tubuh fisik yang kuat dan besar di atas rata-rata Hashira lainnya. Dia juga mempunyai tubuh yang sangat berotot dibandingkan yang lainnya. Selain itu, dia juga berperan sebagai mentor genya Shinazugawa dan memimpin seluruh Hashira atas perintah Oyakata Sama. Pada seragamnya, dia mengenakan seragam Demon Slayer standar dengan haori berwarna hijau zaitun dengan kerah berwarna putih dengan kanji-kanji doa Buddha khas Jepang. Serta sama seperti Hashira Batu lainnya, senjata yang digunakan Gyomei berbeda dari yang lainnya, yang mana dia menggunakan Nichirin berwarna hitam berbentuk kapak dan flail atau bola berduri yang masing-masingnya tersambung dengan rantai. Pada kehebatannya, dia dinyatakan sebagai Hashira terkuat dari para Hashira lainnya. Dia juga mampu menjadi Hashira hanya dengan waktu 2 bulan saja. Dan menurut Kokushibo, Gyomei mempunyai fisik yang sangat kuat dan hebat yang belum pernah ditemuinya selama 300 tahun terakhir. Dan menurut Kokushibo, dia dan Sanemi adalah Hashira yang sangat terampil daripada Hashira-Hashira lainnya. Selain itu, saat masih muda, Gyomei dapat mengalahkan iblis hanya dengan tangan kosong saja. Ke-13, Hashira Suara, Tengen Uzui. Tengen adalah Hashira Suara, yaitu cabang dari pernafasan guntur. Atau bisa dibilang dia adalah mantan Hashira setelah pertarungannya dengan Daki dan Gyutaro yang membuat dirinya kehilangan mata dan tangannya. Serta dulunya dia adalah shinobi, namun dirinya pensiun dan menjadi Hashira. Nah, pada seragamnya dia tidak sama seperti Hashira lainnya yang memakai haori. Tengen hanya memakai seragam Demon Slayer standar tetapi tanpa lengan. Serta dia juga menggunakan 2 golok Nichirin yang disambung dengan rantai dengan bilah berwarna oranye kekuningan. Pada kehebatannya, karena dia adalah mantan shinobi yang sangat ahli, dia mempunyai kekuatan dan kecepatan fisik yang luar biasa, yang sama seperti shinobi pada umumnya. Serta karena pelatihan shinobinya, dia mempunyai fisik dengan ketahanan racun. Dia juga memiliki keterampilan taktis yang lebih besar dan indera yang lebih tajam, terutama pada indera pendengarannya. Ke-14, Hashira Api, Kyojuro Rengoku. Kyojuro adalah Hashira Api, yaitu pernafasan yang diturunkan turun-temurun oleh keluarganya. Selain itu, dia juga menjadi instruktur dari Mitsuri Kanroji. Pada seragam yang digunakan Kyojuro, sama persis seperti seragam yang digunakan ayahnya, yaitu seragam standar dan haori api khas keluarganya. Serta katana Nichirin merah yang sama seperti ayahnya, yaitu Shinjuro Rengoku.
Pada kehebatannya, Kyojuro melatih dirinya untuk menjadi seorang Hashira hanya dengan belajar dari buku panduan gaya pernapasan api, yaitu sebuah buku yang hanya memiliki 3 jilid saja, karena ayahnya berhenti mengajarinya semenjak ibunya meninggal. Selain itu, sebagai bukti lain dari kekuatannya, bahkan iblis sekuat peringkat 3 atas Akaza mengakui dan memuji kekuatan Kyojuro. Dan Akaza juga mengatakan bahwa Kyojuro hampir menguasai dunia transparan dan domain supremasi, dan dia mampu bertahan cukup lama saat bertarung melawan Akaza sendirian. Ke-15, Hashira Air, Gyu Tomioka. Gyu adalah Hashira Air serta murid dari Urokodaki, sang mantan Hashira Air. Pada seragamnya, Gyu menggunakan seragam standar pemburu iblis dengan Haori dengan pola berbeda, dengan bagian kanan yang berwarna merah pekat dan bagian kiri berpola geometris dengan kotak hijau, oranye, dan kuning. Gyu juga menggunakan katana Nichirin dengan bilah berwarna biru. Pada kehebatannya, dia mampu membunuh iblis bulan bawah 5 Rui hanya dengan sekali tebas. Dia juga dapat bertarung seimbang melawan Hashira Angin Sanemi, serta dapat dengan mudah mengalahkan lusinan iblis yang setara dengan iblis peringkat bawah. Dan selama pertarungannya melawan Akaza, peringkat 3 atas, dia mampu bertahan sendiri untuk beberapa waktu. Sama seperti dengan Kyojuro, walaupun menggunakan tanda iblisnya. Selain itu, Gyu juga telah diakui kekuatannya oleh Akaza. Dan ketika dia pertama kali membangkitkan tandanya, Gyu mampu untuk sementara mengalahkan Akaza dengan berulang kali memotong lengannya dan mengiris tubuhnya, bahkan memotong lehernya. Akaza bahkan menyatakan bahwa dia belum pernah bertarung melawan Hashira Air yang terampil seperti Gyu dalam 50 tahun terakhir. Serta hanya Gyu yang mampu bertahan hingga akhir setelah banyak pertarungan dilalui olehnya dan membantu menahan Tanjiro saat menjadi iblis. Ke-16, Hashira Angin, Sanemi Shinazugawa. Sanemi adalah Hashira Angin sekaligus kakak dari G-nya Shinazugawa. Dia adalah Hashira yang mempunyai sifat temperamental. Pada seragam yang digunakannya, dia menggunakan seragam standar pemburu iblis dengan Haori pendek berwarna putih dengan bagian belakang bertuliskan kanji Satsu yang berarti membunuh. Dia juga menggunakan katana Nichirin dengan bilah berwarna hijau. Pada kehebatannya, dia mampu bertarung melawan Gyu dengan seimbang, serta dia dapat dengan mudah mengalahkan lusinan iblis yang setara dengan iblis peringkat bawah saat Arc Castle Infinity. Selain itu, dia mempunyai golongan darah paling langka yang membuatnya sangat memabukkan dan menggiurkan bagi iblis, sehingga dapat membuat iblis kehilangan fokus dan dapat dengan mudah mengalahkannya. Dia juga dapat mengontrol ototnya sendiri sampai batas tertentu, dan menggunakannya untuk menutup dan mencegah luka fatal terbuka di tengah pertempurannya. Dan juga Sanemi telah terbukti cukup fleksibel dalam penggunaan senjata, mampu menggunakan pedang dan senapan G-nya bersama dengan pedang Nichirin miliknya dalam pertempuran berkecepatan tinggi melawan Kokushibo. Dia juga mampu bertahan dengan cukup lama saat melawan Kokushibo dengan menghindari serangan fatal kepadanya. Dia juga telah diakui oleh Kokushibo bahwa dia dan Gyomei adalah Hashira yang terampil di antara jajaran Hashira lainnya. Selain itu, saat masih muda, dia dapat membunuh iblis dengan sendiri, tanpa menggunakan Nichirin. Ke-17, Hashira Kabut, Muichiro Tokito. Muichiro adalah Hashira Kabut. Dia juga mempunyai saudara yang telah meninggal karena iblis, yaitu Yuichiro Tokito. Selain itu, mereka juga merupakan keturunan dari Michikatsu Tsugukuni atau bisa dipanggil Kokushibo. Pada seragam yang digunakannya, dia hanya menggunakan seragam standar pemburu iblis dengan lengan yang lebih panjang dan lebih longgar yang mirip seperti kimono. Dia juga menggunakan katana Nichirin dengan bilah berwarna putih. Pada kehebatannya, sebelum menjadi pemburu iblis, Muichiro dapat membunuh iblis sendirian dengan menggunakan peralatan-peralatan di rumahnya yang ada. Selain itu, Muichiro bisa dibilang adalah dia anak ajaib, yang mana ia tercatat sangat berbakat meskipun usianya masih muda, yaitu dia mencapai status Hashira setelah hanya 2 bulan pelatihannya saja, sama seperti Gyomei. Selain itu, dia mampu membunuh iblis bulan atas kelima dengan relatif mudah, bahkan setelah iblis tersebut mengambil bentuk aslinya. Selain itu, tekniknya juga dipuji oleh Kokushibo, yaitu sang iblis peringkat atas ke-1. Karena tekniknya dikembangkan dengan baik untuk seseorang yang begitu muda.
Dia juga memberi kontribusi yang sangat penting dalam pertarungannya melawan Kokushibo dengan menusukkan pedangnya yang berubah berwarna merah untuk mencegah regenerasi kepada Kokushibo. Ke-18, Hashira Ular, Obanai Iguro. Obanai adalah Hashira Ular, yaitu percabangan dari pernafasan air. Dia juga adalah orang yang telah diselamatkan oleh Shinjuro Rengoku dari serangan iblis ular. Dan karena kekejaman keluarganya, dia menerima luka sobekan pada bagian sisi mulutnya. Selain itu, Obanai adalah kekasih dari Mitsuri Kanroji. Obanai menggunakan seragam standar pemburu iblis dengan haori bergaris-garis hitam dan putih. Serta dia menggunakan senjata yang cukup unik, yang mana dia menggunakan pedang Nichirin berwarna ungu lavender yang bergelombang, yang mirip dengan pedang keris khas Indonesia. Serta dia mempunyai ular untuk membantunya dalam pertarungan karena mata kanannya yang hampir tidak bisa melihat. Pada kehebatannya, dia mampu menjadi Hashira hanya dengan satu penglihatan jelas matanya saja. Selain itu, Obanai mampu mendaratkan banyak serangan pada Muzan dan memotong anggota badannya dan hampir memenggal kepalanya selama pertempuran. Dan setelah semua Hashira terluka parah akibat serangan kejut dari Muzan, Obanai adalah orang pertama yang sadar kembali dan membantu Tanjiro. Dan meskipun matanya dicakar dan membuatnya buta pada serangan sebelumnya, Obanai masih mampu bertarung sambil melindungi Tanjiro dari serangan Muzan dengan menggunakan penglihatan ularnya atau Kaburamaru. Ke-19, Hashira Serangga, Shinobu Kocho. Shinobu adalah Hashira serangga, yaitu percabangan dari pernafasan bunga dan pernafasan air. Dia adalah adik dari Kanae Kocho dan kakak tiri dari Kanao Tsuyuri. Dalam seragam yang digunakannya, Shinobu menggunakan seragam standar pemburu iblis dengan haori bermotif sayap kupu-kupu yang sama seperti kakaknya Kanae. Dia juga menggunakan senjata yang unik, yaitu katana Nichirin dengan dimodifikasi dengan badan bilahnya yang seperti tongkat dengan ujungnya yang tetap memiliki bilah tajam untuk menusuk. Dan Nichirin tersebut diisi dengan racun, serta dirancang untuk menyuntikkan racun wisteria ke dalam iblis. Karena Shinobu menggunakan keahlian medisnya dalam racun untuk menggantikan kekurangan kekuatan dan ketidakmampuannya untuk memenggal iblis. Pada kehebatannya, meskipun dia tidak memiliki kekuatan fisik untuk memotong kepala iblis yang sama dengan pemburu iblis lainnya, Shinobu menggunakan kreativitas, kecerdikan, dan kemampuan fisik lainnya untuk mengalahkan iblis. Selain kecerdasannya, dia sangat cepat dan gesit, yang memungkinkan dia untuk mengalahkan iblis dengan sangat cepat, yaitu dengan menusukkan Nichirin-nya pada lawannya. Selain itu, Shinobu ahli dalam bidang medis dan racun-racun, serta bisa dikatakan Shinobu lah yang membunuh iblis bulan atas kedua Doma dengan racunnya, walaupun butuh mengorbankan dirinya untuk memasukkan racun wisteria yang telah dikonsumsinya kepada Doma. Ke-20, Hashira Cinta, Mitsuri Kanroji. Mitsuri adalah Hashira Cinta, yaitu pernafasan cabang dari pernafasan api. Dan pada seragam yang digunakannya, Mitsuri menggunakan seragam standar pemburu iblis dengan haori putih polos, serta dia menggunakan katana Nichirin berwarna pink yang sangat unik, sama seperti Obanai dan Shinobu. Namun di sini Mitsuri menggunakan katananya yang sangat tipis, fleksibel, dan panjang yang mirip dengan cambuk. Pada kehebatannya, Mitsuri memiliki konstruksi otot yang 8 kali lebih padat dari manusia normal, yang mana pada usia 14 bulan dia dapat mengangkat batu seberat 15 kg. Dia juga dapat bertahan tanpa luka parah saat melawan Hatengu. Dan selama arc Infinity Castle, Mitsuri berhasil bertahan dari serangan Nakime, serta mendaratkan teknik kejutan pada Raja Iblis itu sendiri, yaitu Muzan Kibutsuji. Selain itu, lebih hebatnya lagi, Mitsuri mampu memutuskan dua lengan cambuk Muzan hanya dengan tangan kosong saja, walaupun pada akhirnya kedua tangannya pun ikut putus. Nah, berikut tadi adalah pembahasan rangkuman seluruh Hashira yang ada di Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.